Kedok penipuan pun tersingkap beberapa hari kemudian. Raja Idris ternyata adalah pengayuh becak, sementara Ratu Markonah adalah pelacur kelas bawah di Tegal, Jawa Tengah. Hingga uang 2 triliun tersebut benar-benar sudah di tangan, saya tetap menganggap bahwa di negeri ini masih banyak orang yang ingin mempopulerkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami Nusantara. Mudah-mudahan kita semuanya selalu di dalam lindungan dan naungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Polda Sumatera Selatan menetapkan anak bungsu Agedi Tio yang bernama Herianti sebagai tersangka kasus sumbangan 2 triliun rupiah. Polisi menyatakan sumbangan tersebut bermasalah. Herianti ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap menyiarkan kabar tidak pasti mengenai pemberian bantuan sebesar 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Direktur Intelkam Polda Sumsel Komisaris Besar Ratno Kuncoro membenarkan hal tersebut. Sekarang tersangka masih diperiksa, statusnya saat ini sudah tersangka karena kita sudah mengumpulkan alat bukti yang cukup. Demikian kata Ratno pada hari Senin, hari ini ya, tanggal 2 Agustus 2021 sebagaimana dikutip oleh CNN Indonesia. Ratno mengatakan saat ini penyidik tengah menggali motif yang mendasari Herianti melakukan hal tersebut. Tim yang dibentuk Kapolda Sumsel, Inspektur Jenderal Eko Indraheri, sudah melakukan penelusuran sejak hari saat Herianti dan dokter pribadi keluarga Hardi Darmawan secara simbolis memberikan bantuan tersebut. Saya mewakili Polda Sumsel mengatakan hal ini, unsur pidana sudah terpenuhi hingga akhirnya hari ini kita lakukan penindakan, kata dia. Nama Agedi Tio menjadi perbincangan usai kabar keluarga Agedi berencana memberikan sumbangan senilai 2 triliun rupiah pada hari Senin 26 Juli yang lalu. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Saya tidak habis pikir di era susah seperti ini, di era negara dan bangsa Indonesia sedang dijepit oleh krisis pandemi yang luar biasa, ada orang yang mencoba ngeprank, mencoba menipu bangsa dan negara dengan sumbangan yang fantastis tapi faktanya zonk. Yang lebih gila lagi bahwa prank ini dilakukan di depan media, diliput media, didampingi oleh pejabat negara dalam kurung aparat kepolisian. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, model kasus prank seperti ini, prank yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara, sebenarnya bukan hanya ini saja, sebelumnya sudah pernah terjadi. Bahkan di era Bung Karno pun pernah terjadi. Ini saya bacakan kisah-kisah penipuan yang mengharu biru, sangat menyayat hati, yang sangat membodohi bangsa dan negara kita ini, yang sangat memprihatinkan dan sangat keji terhadap bangsa dan negara ini. Ini ada artikel yang sangat menarik yang diangkat oleh Kompas kemarin, ditulis oleh Hamid Awaludin dengan editor Wisnu Nugroho. Heboh dan meriah, riuh dengan tepuk tangan para pejabat negeri, ahli waris Agedi Tio, seorang pengusaha di Sumatera Selatan menyumbang 2 triliun rupiah. Ini diangkat oleh Kompas pada hari Minggu 1 Agustus 2021. Artinya cukup objektif pendapat ini karena ini tulisan ini diangkat sebelum Polda Sumatera Selatan menetapkan Herianti, anaknya Agedi Tio ini sebagai tersangka. Oke, saya lanjutkan. Banyak yang kagum dan memuja ketulusan itu, sebab di tengah lilitan utang negara dan derita akibat COVID-19, ada warga negara yang memberikan hartanya untuk kemaslahatan banyak orang. Setidaknya, saya tidak ikut bertepuk tangan akan hal tersebut. Saya tidak memberi rasa kagum, apalagi pujian. Saya malah kian sangsi mengenai akal waras kita semua. Saya kian teguh bahwa para pejabat di negeri ini sama sekali belum belajar dari berbagai kejadian masa lalu. Sejumlah orang telah melecehkan akal sehat dan memarginalkan tingkat penalaran
para pejabat negeri ini. Hingga uang 2 triliun tersebut benar-benar sudah di tangan, saya tetap menganggap bahwa di negeri ini masih banyak orang yang ingin mempopulerkan diri dengan cara melecehkan akal waras para pejabat kita. Belum terlampau lama ke belakang, seorang yang mendeklarasikan diri sebagai filantropis dunia telah mendeklarasikan ke publik bahwa ia menyumbang dengan angka-angka yang fantastis di Palu, Sulawesi Tengah yang baru saja diluluh lantakan oleh bencana alam likuifaksi. Orang yang sama juga telah memaklumatkan bahwa ia akan menyumbang rumah yang telah diterjang badai gempa bumi di Nusa Tenggara Barat. Sang tokoh sebelum kejadian di 2 provinsi kita itu juga membiarkan dirinya diliput pers bahwa ia membangun secara sukarela asrama prajurit pasukan elit kita. Hingga kini sekian tahun kemudian, semua deklarasi itu adalah hampa belaka, alias song dan prank belaka. Ini tambahan, kalimat terakhir tambahan dari saya pribadi ya. Selanjutnya, yang lebih hebat lagi, sang pemberi janji diganjar dengan penghargaan bintang Mahaputra. Hebat kan? Astagfirullahaladzim. Akibat janji-janji yang tak ditepatinya itu, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala berteriak kencang, cabut gelar kehormatan itu. Kita berlari ke belakang lebih jauh. Bung Karno pada era 50-an pernah menerima sepasang suami istri di Istana Negara. Mereka adalah Raja Idris dan Ratu Markonah. Demikian tulis Kompas. Mereka mengklaim diri sebagai raja dan ratu dari suku anak dalam di Jambi. Mereka mendeklarasikan diri bisa membantu pembebasan Irian Barat. Semua mengagumi kedua orang tersebut. Tepuk tangan dan senyum semeringah para pejabat di negeri ini terhambur lepas, berbunga-bunga hebat. Kedok penipuan pun tersingkap beberapa hari kemudian. Raja Idris ternyata adalah pengayuh becak, sementara Ratu Markonah adalah pelacur kelas bawah di Tegal, Jawa Tengah. Para pejabat terkibuli secara sistematis, yang sekaligus berarti 2 orang telah melecehkan daya nalar pejabat kita ketika itu. Kita juga pernah dikagetkan oleh Menteri Agama Said Akil Hussein Al-Munawar yang mengklaim bahwa ada harta karun besar yang bisa dipakai untuk melunasi seluruh hutang negara. Harta tersebut berupa emas batangan, sisa peninggalan kerajaan Pajajaran yang tersimpan di bawah prasasti Batu Tulis Bogor. Heboh luar biasa, rasa kagum mencuat seketika. Harapan dan optimisme pun kian berkecambah. Sebentar lagi Indonesia bisa bebas dari hutang. Menko Kesra ketika itu Yusuf Kala meminta Said Akil datang menemuinya. Kementerian Agama memang di bawah koordinasi Kementerian Kesra. Tahu tidak berapa utang luar negeri Indonesia? Begitu pertanyaan Yusuf Kala ke Menteri Agama. Menteri Agama tak bisa menjawab. Yusuf Kala lalu memberi hitungan dengan enteng. Jumlah utang luar negeri kita saat itu awal tahun 2000 lebih kurang 1.500 triliun rupiah. Harga emas setiap gram kala itu adalah 250.000 per gram. Maka untuk melunasi utang pemerintah kita butuh sekitar 6.000 ton emas batangan. Bila emas batangan tersebut kita angkut dengan truk yang berkapasitas 4 ton, dengan asumsi panjang truk adalah 5 meter, kita butuh jajaran truk sepanjang 5 km. Itu artinya truk-truk tersebut berbaris mulai dari Kebayoran Baru hingga Bundaran Hotel Indonesia. Kira-kira ada tidak emas batangan sebanyak itu di Batu Tulis? Tanya Kala. Menteri Agama pun terdiam lesu. Sekali lagi akal sehat pejabat diperedeni, logika berpikir para pejabat dianiaya. Sayangnya semua itu berdampak kepada masyarakat. Setidaknya masyarakat mempercayai kebohongan yang sistematis seperti itu. Demikian tulisan dan analisa dari Hamid Awaludin yang ternyata adalah benar. Dia menulis diangkat di Kompas kemarin pada hari Minggu tanggal 1 Agustus dan hari ini sehari kemudian pada tanggal 2 Agustus 2021 Herianti Akiditio dijadikan tersangka oleh Polda Sumatera Selatan karena dinilai 2 triliun itu bermasalah dan tidak ada wujudnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.